من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, haddatsana Yahya ibnu Yahya Tamimi an-Naisaburi qala wa Abu Quraib Muhammad ibn Lala wa Ibnu Numair. Ya. Dan Ibnu Numair. Ini tiga ya. Ibnu Numair disebut oleh Syekh di sini Muhammad bin Abdullah bin Numair. Wattafaqu fil lafzi, dan mereka semua sepakat dalam lafaz. Maksudnya dalam lafaz riwayatnya. Qala Yahya akhbarana Abu Muawiyah. Yahya berkata akhbarana Abu Muawiyah. Abu Muawiyah Muhammad bin Khazim. Wa qala Ibnu Numair haddatsana abi. Ibnu Numair berkata menceritakan kepadaku ayahku, yaitu Abdullah bin Numair. Wa qala Abu Quraib haddatsana Abu Usama. Abu Usama artinya yang dimaksud Hamad bin Usama. Ketiganya jami'an an Hisham bin Urwa. Ketiganya meriwayatkan dari Hisham bin Urwa. Dari ayahnya Urwa ibn Zubair. Hisham bin Urwa ini beliau punya istri namanya Fatimah bintul Mundir. Kadang dia meriwayatkan dari istrinya Urwa dari Fatimah dari Aisyah radhiyallahu anha. Iya. Jadi Hisham ya maksud saya. Hisham meriwayatkan dari Fatimah dari Aisyah. Itu ada ya dalam sejarah itu. Suami meriwayatkan dari istrinya. Karena istrinya lebih berilmu daripada dia. Iya. Tapi mungkin di masa sekarang agak susah dicari ya. Walaupun sering ketemu juga. Ada istri kadang lebih bagus daripada suaminya. Lebih banyak mengajinya, lebih banyak belajarnya. Ya, ilmu itu keutamaan. Siapa yang giat semangat, dia akan mendapatkannya, laki-laki maupun perempuan. Tidak ada perbedaan. Cuma yang menjadi masalah itu di tengah para perempuan. Ya, kalau belum menikah semangat belajar, tapi kalau sudah menikah turun semangat belajarnya. Itu keliru ya. Semangat belajar itu tidak boleh turun. Harusnya kalau dia sudah menikah, itu tanggung jawabnya lebih besar lagi untuk belajar sebenarnya. Karena dia harus memahami bagaimana cara menjadikan rumahnya sebagai surganya, harus memahami bagaimana cara mendidik anak-anaknya. Itu kan perlu ilmu, pengetahuan. Jadi harus dia beri waktu yang baik untuk hal itu. Iya. Harus diberi waktu yang baik untuk hal tersebut. Baik. Gimana? Sudah seimbang kan? Ya, kemarin saya lihat wajahnya bapak-bapak ini. Dari kemarin kita disikat terus sama Ustadz ini. Istri-istri tidak pernah dikasih nasihat. Ya. Nah, ini sudah seimbang sekarang ya. Baik. Ya memang harus seperti itu ya, supaya dalam kehidupan bersama, berumah tangga, terlahir akhlak yang baik, orang-orang yang baik, maka semuanya harus ada keseriusan dalam belajar dan menuntut ilmu. Itu berjalan ya di sirah para ulama di tengah umat. Harus dia tahu ulama di tengah umat ini bukan cuma laki-laki saja, ada perempuan juga. Ada perempuan juga. Pada sebagian riwayat kami meriwayatkan Kutubus Sittah, itu ada jalur perempuan di tengah dari ulama di masa dahulu. Iya, walaupun memang dari sudut kenyataan ulama dari laki-laki itu lebih banyak daripada perempuan. Sebagaimana sahabat dari laki-laki lebih banyak daripada sahabiat. Lebih banyak daripada sahabiat. Dan itu wajar ya, hal yang wajar. Tapi maksudnya keutamaan itu bisa diraih oleh siapa saja, sepanjang dia giat untuk belajar. Baik, kemudian kata beliau, an abihi dari ayahnya yaitu Urwa ibn Zubair, an Asim ibni Umar. Asim bin Umar ibn Khattab ya.
Ya. Asim bin Umar bin Khattab. Beliau lahir di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Asim ini. Kata beliau, an Umar radhiyallahu anhu, dari ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aqbala al-lailu wa adbara an-nahar, apabila malam telah datang dan siang telah pergi, wa ghabatis syamsu faqad aftara as-shaim, dan matahari sudah terbenam, maka orang yang berpuasa telah berbuka. Walam yadhkur Ibnu Numairin faqad, jadi maksudnya kalau diriwayat Ibnu Numair langsung aftara as-shaim. Iya. Ini hadits dibawakan di sini untuk penjelasan ukuran waktu berbuka. Waktu berbuka itu kapan? Ada tandanya. Malam sudah pergi, malam mulai datang, mulai gelap, siang mulai pergi. Nah itu sore itu kan sudah mulai gelap ya, masih ada cahaya, tersisa cahaya senja, ditutupi oleh kegelapan malam. Tapi ukuran yang paling pokoknya, wa ghabatis syams, lingkaran matahari itu sudah turun. Lingkaran mataharinya sudah apa? Sudah turun. Itu ukuran pokoknya. Siang dan malam itu datang pergi, itu pendekatan. Tapi ukuran pokoknya lingkaran matahari sudah apa? Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslihu balakum. Jadi ukuran pokoknya dalam lingkaran matahari sudah apa? Sudah terbenam, sudah turun. Iya. Jadi kalau misalnya yang dilihat lingkaran matahari, tidak bisa lah kita lihat di tengah kota, rumah-rumah, atau di tempat banyak gunung misalnya di sekitar kita, tidak bisa melihat. Itu harus di tempat datar, seperti padang pasir, tanah lapang yang luas, atau seperti di tengah lautan, atau orang yang di pinggir laut melihat matahari terbenam. Itu bisa dia lihat. Jelas ya? Baik. Itu cara melihatnya. Iya, cara melihatnya. Ya kadang ada orang subhanallah di pinggir laut tinggalnya. Ini masih lihat jam, sudah jam berapa ini? Ini sudah kayaknya sudah waktu berbuka. Padahal dia masih lihat matahari di sana. Iya. Itu tidak bisa seperti itu. Kalau dia lihat matahari terbenam, dia lihat mataharinya. Jelas ya? Tapi kalau dia tidak lihat, maka dia boleh memakai rujukan orang yang dipercaya. Nah, itulah di situ waktu-waktu sholat itu harus diukur ya sesuai dengan apa yang dikeluarkan pemerintah daerah. Itu setiap daerah ada waktu sholatnya tersendiri dibuat oleh Kementerian Agama. Iya. Dan itu ada orang-orang ahli di situ ya, ahli dalam menghisap, dan mereka juga mencocokkannya, menguji coba. Iya. Dan selama ini kita sendiri di Makassar itu pada waktu-waktu Ramadan terbenamnya matahari itu selalu tepat. Belum pernah kita hafal ada yang menyelisihi begitu. Paling bedanya sedikit, semenit atau kurang daripada itu, lebih sedikit. Iya. Tapi umumnya sama. Umumnya sama. Itu detail ya. Kemudian orang melihat itu jangan dia andalkan matanya. Oh saya pergi ke tengah laut saya lihat. Ya, kalau dia beramal dengan dirinya sendiri, pertama dia dulu dibawa ke dokter dulu, diperiksa matanya itu kuat atau tidak. Ya, supaya ini mau dijadikan standar soalnya. Itu harus dijalani proses itu. Jelas ya? Karena itu keliru ya dari sebagian orang, katanya Indonesia ini waktu sholatnya tidak benar katanya. Kenapa tidak benar? Sebab saya waktu subuh saya lihat-lihat kanan dan kiri, ya kayaknya masih gelap dan orang sudah sholat. Ya dia di mana lihat-lihat kanan dan kiri? Ini ceroboh namanya. Ada lagi yang berkata saya ke laut pakai kapal, saya lihat masih gelap. Iya, lihat masih gelap. Dia melihat pakai apa? Melihat pakai mata kepala telanjang misalnya, ya mungkin saja dia tidak lihat apa-apa. Batasannya masih belum bisa. Jadi harus ada dipastikan, banyak yang harus dipastikan. Bikin tim sendiri, pergi melihat. Kalian ini siapa? Pemerintah.
lembaga resmi begitu untuk melihat waktu-waktu sholat. Kalian tidak diberi wewenang untuk hal yang seperti itu. Jadi kadang sebagian orang overacting ya, nggak tahu di pembahasan. Fikih itu luas, pembahasan fikih harus dipahami ya. Fikih itu bukan sekedar antum baca ini masalah waktu sholat itu masuknya begini, keluarnya begini, cara mengukurnya begini. Fikih itu ada pembahasan-pembahasan lain selain daripada itu. Iya, ada pembahasan-pembahasan lain selain daripada itu. Karena dia diikat dengan urusan tata negara, diikat dengan urusan kebersamaan, diikat dengan maksud dalam pensyariatan. Ya, karena itu tidak boleh orang sembarang bicara di dalam suatu pembahasan. Dia harus tanya kepada orang-orang yang berwenang atau orang-orang yang berilmu di dalam hal tersebut. Baik. Jadi ini maksudnya waktu sholat ini atau waktu berbuka itu jelas. Ukuran pokoknya ketika matahari apa? Matahari terbenam. Ya, kalau sudah matahari terbenam maka sudah masuk waktu berbuka bagi orang yang berpuasa. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa haddatsana Yahya ibnu Yahya At-Tamimi An-Naisaburi qala akhbarana Hushaim, itu Hushaim ibn Bashir Abu Muawiyah, an Abi Ishaq As-Sabi'i, an Abi Ishaq Asy-Syaibani, afwan, an Abi Ishaq Asy-Syaibani. Iya. Ketika disebut Asy-Syaibani, ya maka ini nama lain ya. Ini Sulaiman bin Fairuz namanya. Atau dikenal Sulaiman bin Abi Sulaiman dari Kufa. Ini bukan Abu Ishaq As-Sabi'i, lain lagi. Ini Asy-Syaibani. An Abdullah bin Abi Aufa, dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Ini sahabat muda ya, Abdullah bin Abi Aufa. Dan ini disebut dari sahabat yang paling terakhir meninggal di Kufa. Sahabat yang paling terakhir meninggal di Kufa ya ini Abdullah bin Abi Aufa. Sahabat yang paling terakhir meninggal di Basrah itu Anas bin Malik. Ada yang paling terakhir meninggal di kota ini, di kota ini, di kota ini. Tapi secara mutlak dari seluruh sahabat yang paling terakhir meninggal itu adalah Abu Tufail radhiyallahu ta'ala anhu. Punya beberapa hadits di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Abdullah bin Abi Aufa ini radhiyallahu anhu qala berkata, "Kunna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fi syahri Ramadan. Falamma ghabat asy-syams qala ya fulan inzil fajdah lana." Kata beliau, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan di bulan Ramadan. Ini mungkin ya perjalanan perang karena Fathu Mekkah itu di bulan Ramadan ya. Di bulan Ramadan. Nah, ini perhatikan ya, kewajiban itu jangan ditelantarkan karena alasan berpuasa. Oh ini kita lagi puasa ini, lagi lemas-lemas nanti aja. Tidak, kalau memang itu maslahat umum untuk Islam dan kaum muslimin tetap ditegakkan. Seperti Nabi melakukan perjalanan ini di bulan Ramadan. Iya. Maka begitu matahari terbenam, qala Rasulullah bersabda, ya fulan inzil fajdah lana. Wahai fulan, turunlah. Berhenti, turun. Lakukan jadah untuk kami. Maksudnya aduk roti itu. Jadah itu tepung dicampur dengan air atau dikasih bahan lain, dibuat adonan, itu dimakan untuk makanan buka puasa. Iya. Qala ya Rasulullah inna alaika naharan. Maka orang ini berkata, ya Rasulullah masih siang, masih terang. Masih terang, padahal ini matahari sudah apa? Sudah terbenam. Cuma masih terang. Sahabat ini bilang, ya Rasulullah masih terang. Qala inzil fajdah lana. Maka Nabi ulangi lagi perintahnya, turun. Lakukan jadah untuk kami. Fanazala fajadaha fa'atahu bih. Fasyariban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun turun,
kemudian dia bikin adonannya, lalu dia bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam minum darinya. Iya. Tsumma qala biyadihi, lalu beliau berkata dengan tangannya, idza ghabatis syamsu min hahuna, apabila matahari sudah terbenam dari sini, dari arah barat ya, wa ja'al lailu min hahuna, malam datang dari arah sana, dari arah timur, wa qad aftara as-shaim, maka orang yang berpuasa telah berbuka. Nah, ini penegasannya bahwa menjadi ukuran patennya itu sebenarnya mataharinya terbenam. Jadi siang dan malam itu terang atau gelap, itu tanda saja, tanda yang memperkuat. Baik. Nah, di sini terdapat ya dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu bukan jenis dari pemimpin, tipe dari pemimpin. Anak buahnya tidak boleh bicara. Diperintah, sudah kamu tidak boleh kritik, lakukan saja. Iya, ini sahabat masih sempat bicara, ya Rasul, kan masih terang. Masih terang. Nabi tidak berkata, kan saya sudah perintah kamu, kenapa kamu tidak lakukan? Diam, jangan bicara. Nggak ada begitu. Iya. Jelas ya? Baik. Ya tidak cocok juga ya, kadang orang tidak diberi kesempatan berbicara. Kadang mungkin dia benar, perlu mengingatkan kita kadang. Iya. Makanya tipe-tipe pengaturan itu penting ya. Sama kalau di rumah. Ya. Kalau di rumah begitu, kalau suaminya masuk kayak singa begitu, ya tidak ada yang berani bicara, itu susah. Maka kadang harus dia berikan. Ada ketegasan pada tempatnya, ada kelembutan pada tempatnya, ada memberi peluang pada tempatnya, ada harus bekerja cepat pada tempatnya. Nah, itu baru pengaturan benar. Nah, kalau kita baca, atau sering baca dari hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu akan terlihat ya keseimbangan itu dalam akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sahabat ini masih bisa bicara, tapi Nabi bilang, ya, turun. Ayo bikin buka puasanya. Setelah dia bikin buka puasanya, baru Nabi terangkan bahwa hukumnya itu seperti ini. Matahari sudah terbenam, ya, malam sudah datang di kebalikannya sana dari arah timur, itu artinya sudah waktunya apa? Berbuka puasa. Sudah waktunya untuk berbuka puasa. Baik, kemudian kata beliau, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Uthman, qala haddatsana Ali ibnu Mushir, dan menceritakan kepada kami Ali ibnu Mushir. Iya. Ali bin Mushir Al-Kufi wa Abbad ibn al-Awwam. Abbad ibn al-Awwam juga beliau Al-Wasit ya, dari Wasit. Ya, begini ada negeri Kufah, ada negeri Basrah. Di tengahnya ini namanya Al-Wasit. Nah, itu semuanya sekarang masuk di wilayah Irak sekarang ini. Kalau pergi ke Irak sana akan masih diketemukan ada nama kota Kufah, ada nama kota Basrah, ada nama kota Wasit, masih diketemukan. Itu sudah lama. Baik. Kemudian kata beliau Anis-Syaibani, dari Asy-Syaibani Abu Ishaq Sulaiman bin Abi Sulaiman yang sudah berlalu, an Ibni Abi Aufah radhiyallahu anhu annahu qala kunna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin falamma ghabat asy-syams qala li rajulin inzil fajdah lana faqala ya Rasulullah law amsayta qala inzil fajdah lana qala inna alaina naharan fanazala fajdah lahu fashariba ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل من هنا وأشار بيده نحو المشرق فقد أفطر الصائم. Iya. Baik, ini memperjelas ya apa yang telah diterangkan, tapi riwayatnya sama ya. Kemudian kata beliau wa haddatsana Abu Kamil qala haddatsana Abu Kamil al-Jahdari. Ini Abu Kamil al-Jahdari sudah berlalu, namanya Fudail ibn Husain.
Qala haddatsana Abdul Wahid bin Ziyad Al-Basri, qala haddatsana Sulaiman Asy-Syaibani. Ini Abu Ishaq Asy-Syaibani yang sudah berlalu. Qala sami'tu Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhu yaqulu sirna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Kami pernah melakukan perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang berpuasa. Beliau sedang berpuasa. Falamma gharabatis syams, begitu matahari telah terbenam, qala ya fulan inzil fajdah lana. Maka beliau berkata, wahai fulan, turunlah, buat adonan roti buka puasa untuk kita. Ya, bimithli hadits Ibn Mushkir wa Abbad ibn al-Awwam. Wa haddatsana Ibnu Abi Umar. Ya, Muhammad bin Yahya Al-Adani sudah berlalu. Qala akhbarana Sufyan. Siapa Sufyan di sini? Lihat urutannya, urutan keberapa? Ibnu Abi Umar 1, Sufyan 2, berarti urutan kedua. Sufyan Ibnu Uyainah. Abu Muhammad Al-Hilali Al-Makki, imamnya negeri Mekah. Ini semasa dengan Imam Malik ya. Karena itu kata sebagian ulama, laula Malikun bil Madinah wa Ibnu Uyainah bi Makkah la dhahaba ilmul Hijaz. Andai kata tidak ada Imam Malik di Madinah dan tidak ada Ibnu Uyainah di Mekah, sudah hilang ilmu dari negeri Hijaz itu. Dua orang ini lambang ilmu di masa itu, rujukan manusia. Iya. Kata beliau, wa haddatsana Ishaq, dan menceritakan kepada kami Ishaq ibn Ibrahim ya, ibn Rahawai. Qala akhbarana Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dabbi, kilahuma Asy-Syaibani an ibni Abi Aufa. Ini juga sudah berlalu. Qala wa haddatsana Ubaidullah bin Mu'ad, qala haddatsana Abi, yaitu Mu'ad bin Mu'ad, wa haddatsana Ibnu al-Muthanna, yaitu Muhammad bin al-Muthanna, qala haddatsana Muhammad bin Ja'far, yang diberi gelar Gundar. Qala, keduanya berkata, yaitu Mu'ad bin Mu'ad dan Muhammad bin Ja'far. Haddatsana Syu'batu, yaitu Syu'bah bin al-Hajjaj Abu Bistam al-Basri, Asy-Syaibani, Abu Ishaq Asy-Syaibani, Sulaiman bin Abi Sulaiman, an ibni Abi Aufa, an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimana hadits Ibnu Mushkir wa Abbad wa Abdul Wahid, wa laysa fi hadithi ahadin minhum fi syahri Ramadan. Wala qawluhu wa ja'a al-lailu min hahuna illa fi riwayati Hushaim wahdahu. Ya. Imam Muslim cuma menerangkan mana di riwayat ini, mana di riwayat itu. Tapi semuanya diterima, semuanya terima riwayatnya karena berasal dari rawi yang terpercaya. Berasal dari rawi yang terpercaya. Baik. Iya. Ini hadits ini banyak faedahnya sebenarnya ya. Banyak faedahnya. Nabi itu ketika memberi perintah, sudah terbenam matahari, disuruh bikin untuk buka puasa. Artinya memang disegerakan buka puasa itu. Dan kadang perintah syar'i itu lebih didahulukan daripada apa yang ditangkap dengan indera. Iya. Jadi kalau sudah perintah, harusnya itu yang dikerjakan. Itu yang dikerjakan. Kadang seorang itu dia terlambat mengerjakan suatu padahal sudah waktunya, karena dia berdasarkan pada perasaannya, ya, pada apa yang dia dengar, padahal sebenarnya sudah waktunya. Maka dia dahulukan perintah syar'i di kondisi tersebut.